Di Indonesia, bulan Ramadan selalu membawa energi yang berbeda. Saat kota-kota mulai hening di dini hari, suasana justru hidup dengan tawa, musik, dan seruan yang membangunkan warga untuk sahur. Tidak seperti sekadar menahan lapar, Ramadan di sini adalah festival kebersamaan. Pernahkah kalian membayangkan suasana sahur yang lebih mirip parad? Lampu-lampu remang-remang, suara kendang, dan drum yang menggema, orang-orang berteriak sambil tertawa, dan aroma makanan yang baru dimasak menembus udara pagi. Ini bukan sekadar ritual, tapi pengalaman yang menyatukan seluruh komunitas. Di beberapa desa dan perkampungan di Indonesia, tradisi membangunkan sahur sudah berlangsung turun-temurun. Anak-anak berlari membawa lampu, pemuda memukul alat musik, dan tetangga saling menyapa dengan hangat. Setiap langkah, setiap suara, terasa seperti denyut nadi Ramadan itu sendiri. Dan yang lebih menarik, tradisi ini tidak lagi hanya milik warga lokal. Turis, bahkan yang tidak beragama Islam, ikut merasakan keseruan ini. Mereka menyalurkan semangat yang sama, tertawa, berbagi makanan, ikut bernyanyi, dan terkadang ikut memukul drum untuk membangunkan sahur. Lihat betapa antusiasnya mereka. Ada yang mencoba menyesuaikan diri dengan irama. Ada yang tertawa karena gagal meniru gerakan. Tapi semua bersatu dalam satu semangat, merayakan Ramadan dengan sukacita. Ini adalah contoh nyata bagaimana Indonesia tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membiarkan budaya bersinar dan menyatukan berbagai kalangan. Sahur di sini bukan soal siapa cepat bangun atau siapa paling rajin masak. Ini tentang momen yang tercipta di antara tawa dan canda. Anak-anak yang kantuknya belum hilang, ibu-ibu yang menyiapkan hidangan dengan telatan, pemuda yang membawa alat musik sambil berlari keliling kampung. Semuanya menjadi satu cerita yang tak terlupakan. Bayangkan suara gong dan drum yang membelah sunyi dini hari. Setiap teriakan sahur, sahur, seperti lonceng yang memanggil kebahagiaan. Bahkan ketika orang kantuk, mereka tetap ikut meramaikan. Karena sahur di Indonesia bukan sekadar makanan, tapi pengalaman sosial dan emosional yang memperkuat ikatan antar warga. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, suasana ini sedikit berbeda tapi tetap seru. Para pemuda terkadang menggunakan pengeras suara, memainkan musik modern, dan menambahkan sentuhan kreatif tanpa menghilangkan nuansa tradisional. Dan hal ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat beradaptasi dengan zaman sambil tetap mempertahankan kehangatan yang khas. Yang menarik adalah reaksi turis asing. Mereka datang dengan rasa penasaran, melihat warga berinteraksi, mencicipi jajanan sahur, dan ikut bergabung dalam keceriaan. Beberapa mencoba berbicara bahasa lokal, beberapa hanya tersenyum sambil ikut bernyanyi. Kesemuanya menunjukkan bahawa budaya Indonesia mampu membuat orang dari seluruh dunia merasa diterima dan bagian dari perayaan, dan bukan hanya turis. Masyarakat non-Muslim di Indonesia juga kerap ikut meramaikan suasana sahur. Mereka ikut berkeliling, membawa camilan, atau bahkan ikut bernyanyi dengan warga Muslim. Ini bukan soal agama, tetapi soal budaya dan kebersamaan. Bulan Ramadan menjadi panggung yang menyatukan semua orang dalam satu tujuan, sukacita dan kebersamaan. Kadang ada momen lucu yang membuat suasana semakin hidup. Anak-anak mencoba mengikuti gerakan pemuda yang memukul drum, tapi jatuh tertawa karena salah langkah. Ada yang tersandung, ada yang mencoba menahan kantuk sambil menabuh alat musik. Semua tercampur menjadi tawa dan canda yang menghangatkan hati. Dan yang lebih menakjubkan, beberapa momen spontan ini diabadikan oleh turis yang kagum. Mereka memposting foto dan video, menceritakan pengalaman mereka kepada dunia, dan tidak jarang viral. Bayangkan, sahur di Indonesia menjadi pengalaman yang tidak hanya dirasakan warga lokal, tapi juga dikenal dan dicintai internasional. Hidangan sahur sendiri menjadi bagian penting dari pengalaman ini. Dari gorengan hangat,
kue manis, bubur, hingga teh atau kopi, semua disiapkan dengan cinta. Setiap piring makanan membawa cerita tentang kesabaran, kreativitas, dan tradisi kuliner yang kaya. Bahkan turis pun tidak bisa menahan diri untuk ikut mencicipi sambil terkagum-kagum dengan rasa dan kehangatan yang ditawarkan. Bukan hanya rasa, tapi juga interaksi menjadi inti dari pengalaman sahur ini. "Ayo, ikut sini," teriak seorang pemuda sambil mengajak turis mencoba permainan tradisional. Atau, "Sabar, nanti kantuk hilang juga," ucap seorang ibu sambil tersenyum. Semua itu menciptakan momen yang membuat siapapun merasa menjadi bagian dari komunitas, bahkan untuk sesaat. Dan di balik semua keseruan itu, ada nuansa religius yang tetap terasa. Doa sebelum sahur, suara beduk, dan zikir yang samar-samar menambah dimensi spiritual. Orang-orang tersenyum sambil tetap mengingat tujuan utama bulan Ramadan, meningkatkan iman, menahan diri, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Sementara itu, anak-anak dan remaja kadang membawa humor yang menghidupkan suasana. Mereka bercanda, menirukan suara drum, atau pura-pura kelelahan agar membuat teman-temannya tertawa. Semua itu bukan gangguan, tapi bagian dari tradisi hidup yang membuat Ramadan terasa hangat dan manusiawi. Seiring fajar mulai menyingsing, suasana perlahan berubah. Orang-orang mulai kembali ke rumah, membawa pengalaman yang tak akan mereka lupakan. Turis pun tersenyum, berbagi cerita, dan terkadang memutuskan untuk mencoba sahur lagi esok hari karena begitu menyenangkan. Ini adalah bukti bahwa Ramadan di Indonesia bukan sekadar bulan puasa. Ia adalah festival kebersamaan, panggung budaya, dan momen yang menghubungkan generasi, warga lokal, dan bahkan orang asing. Suasana ini membuat Malaysia pun terkagum karena cara Indonesia merayakan sahur jauh lebih hidup, lebih hangat, dan lebih seru. Tentu saja, semua ini bisa membuat siapapun bertanya, bagaimana pengalaman seru seperti ini bisa terjadi setiap tahun? Kuncinya ada pada masyarakat yang menjaga tradisi sambil tetap terbuka terhadap inovasi. Musik, permainan, makanan, dan kebersamaan adalah bahan-bahan rahasia yang membuat Ramadan terasa istimewa. Dan jangan lupa, semua momen ini terekam dengan kamera, diabadikan untuk media sosial, dan dibagikan ke seluruh dunia. Orang yang belum pernah ke Indonesia bisa merasakan energi sahur melalui video-video ini. Mereka bisa ikut tertawa, ikut kagum, dan mungkin terinspirasi untuk datang dan merasakan sendiri. Selain itu, momen sahur ini juga mengajarkan nilai kebersamaan yang mendalam. Tidak ada sekat antara usia, latar belakang, atau agama. Semua berkumpul, tertawa, dan menikmati pengalaman yang sama. Itu sebabnya setiap tahun tradisi ini selalu dinantikan, bukan hanya oleh warga, tetapi juga oleh turis dan masyarakat global yang penasaran. Kalau kalian pernah sahur di Indonesia, pasti tahu sensasi itu, kantuk yang hilang karena tawa, aroma makanan yang menggoda, dan musik yang membuat jantung berdebar. Kalau belum, bayangkan saja bagaimana rasanya menjadi bagian dari ribuan orang yang meramaikan malam dini hari dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dan bagi kalian yang menonton, jangan cuma diam di layar. Bagikan pengalaman kalian. Tuliskan di komentar sahur paling seru yang pernah kalian alami, atau tag teman yang harus tahu tradisi unik ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita budaya Indonesia yang seru dan mendunia. Sahur di Indonesia bukan sekadar bangun pagi atau makan sebelum fajar. Ini adalah ritual kebahagiaan, kebersamaan, dan tradisi yang hidup dari hati ke hati. Dari desa kecil hingga kota besar, dari anak-anak hingga orang tua, dari warga lokal hingga turis asing, semuanya bersatu dalam momen yang hanya bisa ditemukan di sini. Begitu lampu mulai redup dan fajar menyingsing, semua orang membawa pulang kenangan. Kenangan akan tawa, musik, aroma makanan, dan semangat yang tidak bisa digantikan. Dan tahun ini,
Sahur Ramadan 2026 di Indonesia berhasil menunjukkan bahawa tradisi bisa tetap hidup, adaptif, dan menyenangkan bagi semua orang. Ini adalah kisah yang membuat Malaysia terkagum, membuat turis ikut senang, dan yang terpenting, membuat siapapun yang menontonnya merasa bahawa budaya Indonesia adalah sesuatu yang pantas dibagikan, dicintai, dan dijaga. Jadi, kalau kalian ingin merasakan keseruan sahur yang berbeza dari biasanya, Indonesia adalah tempatnya. Ikuti momen-momen kecil namun berkesan ini, tertawalah bersama warga, dan rasakan kebahagiaan Ramadan yang tak hanya terasa di perut, tapi juga di hati. Dan ingat, setiap komentar kalian berarti. Ceritakan pengalaman sahur kalian, tag teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapat cerita-cerita budaya Indonesia yang tidak hanya unik, tapi juga viral. Sahur Ramadan 2026 di Indonesia lebih seru, lebih hangat, dan lebih menyatukan semua orang. Dari musik hingga tawa, dari makanan hingga doa, semuanya bersatu menciptakan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Dan bagi kalian yang menonton, ini bukan hanya video. Ini adalah undangan untuk merasakan sendiri keseruan yang membuat seluruh negeri ikut tersenyum, tertawa, dan merayakan Ramadan bersama. Jadi, mari kita bawa semangat ini ke dunia. Komentar, share, dan subscribe untuk terus merasakan momen-momen sahur yang tidak hanya seru, tapi juga membangun komunitas dan menyebarkan kebahagiaan. Indonesia menunjukkan bahawa Ramadan bisa menjadi festival global kebersamaan, dan kalian bisa menjadi bagian dari cerita itu. Sahur, sahur, sahur. Bangun, ikuti musik, ikuti tawa, ikuti kebersamaan. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia membuat Ramadan 2026 menjadi lebih seru, lebih hidup, dan lebih hangat.